Inilah salah satu perwakilan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah atau IPAT Pengda Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang memberikan gambaran dan sekaligus menanggapi polemik terkait regulasi atau aturan baru terkait tata ruang KKPR di Banyuwangi. Pihaknya menilai terkait peraturan baru tersebut dirasa sangat baik, akan tetapi jika nantinya tidak ada tinjau lapangan oleh pihak terkait, hal ini akan menjadi problem baru. Di mana hal itu akan membuat bingung masyarakat khususnya yang sudah membeli selama puluhan tahun namun masih menumpang dalam satu sertifikat. Nantinya akan membuat kebingungan dan rumit dalam melakukan pemecahan sertifikat. Pasalnya, di satu sisi peraturan baru pemecahan sendiri harus menggunakan izin rekomendasi KKPR. Namun KKPR sendiri setelah diurus harus ada izin serplan yang berupa PT. Dikhawatirkan dari pihak IPAT Pekda Banyuwangi sendiri terkait peraturan baru ini jika ada izin serplan yang berupa PT, nantinya jika Fasos dan Fasum tidak mencukupi, apakah selamanya pihak tidak bisa memberikan kepastian hukum bagi orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Pelaksananya Permen 1213 tentang adat dan sinkronisasi. Kami dari IPAT sungguh mengapresiasi bahwa ini adalah suatu terobosan hukum yang luar biasa baik untuk menata tata ruang sehingga berfungsi sebagaimana layaknya hunian layak huni, lingkungan yang nyaman untuk semuanya. Namun demikian ada beberapa hal yang kemarin kami lihat di media terjadi ramai bagaimana dengan problema keadaan implikasinya di masyarakat berkaitan dengan kaplingan atau pemukiman, sebenarnya bukan kaplingan tapi pemukiman lama. Ada fakta hukum, ada fakta kenyataan yang kami lihat bahwa ada pemukiman-pemukiman beberapa, tidak satu dua, tetapi bisa lebih dari 10 orang atau rumah tangga yang tinggal di dalam satu sertifikat. Hal itu ke depan ketika berlaku tentang ketentuan ini banyak membuat hal yang kebingungan dalam melaksanakan pemecahannya. Karena satu sisi pemecahan ini harus menggunakan izin rekomendasi KKPR. Tetapi KKPR ini setelah diputuskan harus ada izin set plan berupa dari PT. Nah, set plan ini di dalamnya kan ada bagian Fasos Fasum. Nah, apabila itu sudah pemukiman lama, terus Fasusnya tidak mencukupi, apakah selamanya kita akan tidak bisa memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang tinggal di dalam lingkungan tersebut? Satu semangat yang saya kutip dari Bapak Presiden kita dalam menerapkan PTSL khususnya dalam menjadi program nasional adalah memberi kepastian hukum buat semuanya. Sedemikian mudah dan murah Pak untuk membuat sertifikat yang memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Loh, ini ada orang-orang yang sudah lama menghuni di situ, tidak 1-2 tahun belakangan ini, tetapi sudah mungkin lebih dari 10 tahun ada di situ. Sampai kapan orang-orang terhadap yang tinggal di dalam sertifikat induk ini tidak kita beri kepastian hukum? Bahkan kadang pemilik SHM pun sampai sudah meninggal. Sampai kapan kita akan membiarkan orang-orang itu hidup menumpang pada SHM orang lain? Maka mungkin dalam implikasi dasar kepada masyarakat, KKPR ini butuh penyikapan lebih lanjut. Lalu yang kedua adalah tentang peralihan. Banyak teman-teman keluhan dari masyarakat, beberapa peralihan diharuskan mengurus KKPR. Saya setuju Bapak, tetapi untuk pelaku usaha, kenapa demikian? Dalam pelaku usaha kita mengenal ada namanya KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. KBLI ini adalah nyawa sebuah badan hukum pelaku usaha untuk melakukan usahanya. Jadi pemerintah itu inginnya kalau ada misal badan hukum PTX bergerak di bidang industri, lalu kemudian dia pengen beli tanah di dalam lingkungan perumahan, pemerintah tidak mengizinkan untuk itu. Ini saya setuju. Karena kenapa? Karena dengan demikian ada tata ruang yang baik. Yang usaha ya digolongkan dalam bidang tanah yang pergunaannya untuk usaha. Yang perumahan, PT perumahan ya digolongkan dengan bidang tanahnya yang perumahan. Jadi jangan sampai mereka yang ingin memiliki usaha berada di tengah-tengah lingkungan perumahan, ini menyebabkan lingkungan juga tidak baik. Dari maksud pemerintah inilah yang saya katakan bahwa tata ruang dalam PKKPR ini
sungguh suatu terobosan hukum yang sebenarnya baik, sangat baik, menata masyarakat memiliki lingkungan nyaman, lingkungan yang baik untuk tinggal, lingkungan yang sehat. Namun memang perlu dipikirkan lebih lanjut terhadap pemukiman lama, terhadap transaksi perorangan yang dalam luasannya sangat kecil. Karena sampai hari ini kita tidak punya batasan larangan terhadap seberapa luas yang boleh ditransaksikan. Begitu. Jadi inilah PR kita untuk sama-sama berpikir kepentingan masyarakat luas. Bagaimana mereka yang hidup dalam SHM orang lain, sedangkan secara sah dan beritikat baik mereka menjadi pemilik bidangan tanah di dalam. Jadi sampai kapan beliau-beliau ini, masyarakat kita ini tidak bisa memiliki SHM sendiri? Sedangkan di sisi lain Bapak Presiden kita dengan semangatnya ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya, menggalang sebuah program besar, mega program PTSL dengan memberikan banyak sertifikat sebagai bentuk kepastian. Jadi mungkin statement kami seperti itu, kalau kita bisa membahas sisi norma-norma, sisi aturan, bahwa aturan ini sebenarnya ada aturan baik, tetapi untuk membreakdown terhadap kondisional di bawah, kondisional masyarakat menerapkan berimplikasi ini, ternyata ada banyak hal yang membutuhkan kebijakan dan pemberian. Sekian dari kami, pemiliknya, mohon maaf dan terima kasih. Terkait regulasi peraturan baru tersebut, pihak dari Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah atau IPPAT Pekda Banyuwangi mengharapkan titik terang agar peraturan baru tersebut kembali dibenahi dan masyarakat tidak ribet untuk melakukan baik pemecahan ataupun pengurusan sertifikat. John Iskandar, CTV.